Masa hukuman koruptor dikurangi, koar-koarnya malah masa jabatan presiden yang ditambah. Itu ketua-ketua partai daripada koar-koar tentang penundaan pemilu, mending koar-koar tentang penambahan hukuman untuk koruptor-koruptor aja. Setidaknya agak berguna sedikit menjadi pejabat begitu. Masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode, merupakan amanat reformasi. Berantas korupsi merupakan amanat reformasi. Kok dua-duanya dihianati? Terus kalau di media ujung-ujungnya yang dikambing hitamkan masyarakat lagi. Masyarakat yang ingin lah, masyarakat yang merasa puas lah. Kalau gitu pantesan ada salah satu rakyat Indonesia yang buat mural tetaplah jadi pejabat meskipun tidak berguna. Ternyata benar tidak berguna. Di tengah-tengah kelangkaan minyak, di tengah-tengah sembako yang naik harganya, di tengah-tengah koruptor-koruptor yang dipotong hukumannya, kok masih sempat ngomongin 3 periode? Orang transparansi itu data, pengeluaran, APBN atau APBD begitu. Ini kok transparansi kerakusan diri sendiri? Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan. Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty economy, sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi pasca G20 ini. Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan moga-moga tidak terjadi eksploitasi ancaman konflik lah begitu. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataannya tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita. Bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama. Baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Ringan-ringan saja ingin melabrak konstitusi. Nah, Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat, jabatan, dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota yang ada, masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu? Sekali lagi tidak logis dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi. Lah kemarin, Pilkada 2020, mereka juga yang mengatakan tidak ada negara manapun yang menunda pemilihan umumnya, menunda pemilihan kepala daerah, hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Jadi artinya, bangunan narasi yang mereka sampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Memang hampir 80% kurang lebih, bukan hampir ya, 80% lebih itu koalisi partai-partai politik mendukung pemerintah. Di atas kertas
itu biasanya mudah. Tujuan koalisi kan itu, mempermudah menjalankan pemerintahan. Jadi sangat mungkin, dan orang yang khawatir dengan penundaan ini melihat itu, fakta itu, bahwa ada kekuatan yang sangat besar melampaui 2/3 untuk memenangkan amandemen. Kalau dilakukan, maka tadi disebutkan kemungkinan akan happy semua dengan konsekuensi tersebut, itu mungkin. Tapi sejauh ini faktanya kan tidak semudah itu. Kenapa? Di mana menurut Anda tidak semudah itu? Ya, setidak-tidaknya yang lahiriah saya yang batiniahnya tidak tahu. Yang lahiriahnya kan hanya 3 partai yang bisa menyatakan sikapnya secara eksplisit. Yang lain belum secara terbuka sebenarnya, Prof. Hanya itu kan masalahnya, secara terbuka atau masih berdiskusi di panggung belakang. Nah, itu bisa terjadi, tapi kan kita tidak bisa memastikan soal itu. Setidak-tidaknya saya tidak tahu. Tapi dari yang menyatakan tidak setuju tersebut, yang itu kekuatan mayoritas sebenarnya di antara koalisi itu di belakang juga kita ngobrol, kita observasi dan seterusnya, sikapnya sungguh-sungguh. Aturan-aturan perubahan itu kan sudah ada di dalam pasal 37, di dalam tatip dan MPR, dan juga dalam undang-undang Susduk itu. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melakukan perubahan itu. Kalau ada sepertiga, kira-kira 228 orang mengajukan usul kepada pimpinan terima, dan kemudian harus menyelenggarakan rapat pimpinan dan menyelenggarakan sidang. Paripurna MPR dan para pengusul itu harus menyampaikan usulan-usulan disertai dengan alasan-alasannya. Jadi secara teoritis sebenarnya kalau dipersiapkan betul untuk mengamandemen konstitusi itu sekarang bukan merupakan satu soal yang sulit. Cuman siapa yang mau memulai itu aja masalahnya. Siapa yang mau menginisiasi secara terbuka di parlemen gitu ya, Prof Yusril ya? Dan barangkali Caimin bisa kali. Dan hari ini saya dengar PKB sudah mulai mengumumkan sikapnya, mulai membahas kemungkinan untuk melakukan amandemen konstitusi. Yang seperti juga amandemen yang lalu ya, sebenarnya kalau kami pikir pada waktu itu kan amandemen itu hanya jumlah anggota MPR tidak lebih dari, jangan 2 kali lipat dari DPR, presiden tidak lebih dari 2 periode, dan pasal-pasal HAM dimasukkan ke dalam konstitusi. Tapi ketika di amandemen, Anda lihat sendiri jumlah pasal amandemennya lebih banyak daripada pasal asli UUD 45 jadi sekarang. Dan itu yang memang dikhawatirkan oleh banyak pihak ya, oleh karena akan terjadi bargaining politik ya. Oke, Anda ini ya, saya setuju usul Anda, tapi ya kami punya usul begini, tolong Anda setuju juga, dan itu terjadi dalam sidang DPR.